Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geraldi Calvin Doro Tanjung Jayaningrat. Saya berada di kelas komputer grafis, kelas siang. Lalu saya berada di Stekom Majapahit 605. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UAS Semiotika Desain yang akan menjelaskan tentang logo Walmart. Sebelum saya mulai untuk sesi ini, saya akan membuka dengan bacaan Bismillah. Bismillah ya. Akan saya lanjutkan tentang penjelasan dari semiostika desain logo Walmart. Saya akan menutup tab untuk kamera saya, lalu saya akan mulai untuk menjelaskannya. Jadi untuk thumbnail sendiri saya sudah membuatnya dengan semiostika desain logo Walmart sendiri. Ini dari hasil gambar sendiri. Saya it's just a thumbnail. Oke, lanjut. Walmart, penjelasan semiostika tentang logo Walmart. Oke, dengan tugas semiostika desain teknologi. Lalu sini saya akan menjelaskan tentang apa itu semiostika untuk pembukaan. Semiotika itu apa? Semiotika itu berasal dari kata semeion dalam bahasa Yunani yang berarti tanda. Yang mana semiotika itu secara umum disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda atau ilmu ketandaan. Dalam semiotika biasanya dalam pengertian semiotik itu bisa ditentukan dalam bentuk kata-kata, suara, gestur atau gerakan, objek maupun gambar. Seperti gambar satu contoh itu seperti logo Starbucks, lalu ada logo Twitter, Nestle seperti susu atau itu, dan FedEx. Ya, ini yang sebagai kata-kata dan gambar dalam satu bentuk, satu gambar objek. Jadi konteks yang akan saya bahas untuk tugas UAS kali ini dalam desain semiostika adalah hubungan antara semiotika desain dengan logo Walmart, lalu evolusi logo Walmart yang akan saya jelaskan untuk detailnya seperti warna dan kata-katanya dan unsur-unsur yang ada di dalam semiotikanya, lalu apa hal yang membuat unik dari logo Walmart itu tersebut. Lalu ada sumber referensi yang saya ambil seperti gambar tadi dan pengambilan dari konteks yang akan saya bawa hari ini. Untuk yang pertama itu apa hubungannya semiotika desain dengan desain logo Walmart? Hubungannya itu secara umum bisa dikatakan sebagai tanda, seperti logo Walmart itu sendiri ada unsur warna, kata-kata, dan gambar ringan yang bisa mudah untuk diingat. Lalu evolusinya dan detail desain dari tahun ke tahun. Ya, kebanyakan dari yang saya cari dari referensi di logo Walmart ini, itu kebanyakan emang carinya itu dari evolusinya dari logo itu tersebut, jadi diganti-ganti agar bisa dinikmati. Jadi saya mulai saja. Lalu logo Walmart yang pertama seperti yang ada di gambar pada tahun 1962 dan sampai 1964. Logo pertama Walmart desain sederhana tanpa suara dan tanpa kepala-kepala. Di tahun awalnya, Walmart memang tidak mencakup ikon dan bertahan dengan palet warna tunggal. Mereka menggunakan nama perusahaan yang ditulis dalam font sans serif biru. Mungkin karena awalan, mungkin ya mereka hanya menggunakan sebagai apa adanya sebagai logo. Lalu yang kedua ada logo Walmart seperti serif, ya saya melihatnya seperti serif yang ada yang akan diganti pada tahun 1964 sampai 1981. Yang perbedaannya yang dari kali ini adalah diganti dengan font Frontier, yang tanda hubungnya juga diganti. Yang sebelumnya disamakan lalu diganti, kata wall sama marknya diganti, dipisah.
lalu berganti nama, apakah tetap bergabung atau pisah, ya, mereka masih memutuskannya untuk bergabung atau tidak. Di sini mereka juga mencoba untuk memisahkan dua. Mungkin kalau misalnya di balik warna ganti biru, mereka juga menyadari dengan mengganti dengan warna hitam saja. Lalu selanjutnya untuk pada tahun 1968 sampai 1991. Di sini Walmart sudah terlihat berbeda dengan font frontiernya seperti yang dulu, yang tadi memasukkannya dalam logo gaya emblem tahun 1968, yang mana versi ini memasukkan dua slogan, kami menjual dengan harga lebih rendah dan puas atau uang kembali. Juga termasuk nama sekunder Discount City yang kemudian dihapus karena ya mungkin tidak menguntungkan. Saya tidak terlalu menjelaskan dengan detail, tapi ya emblemnya adalah pilihan yang menarik untuk Walmart karena dikiranya bisa mengekspresikan akar tradisional dalam bisnis Walmart itu sendiri, yang mana audiensnya mereka dari Amerika pedesaan, yang mana lagi ramai-ramainya para Amerika pedesaan mengunjungi Walmart, mall Walmart itu sendiri. Lalu selanjutnya logo Walmartnya diubah lagi pada tahun 1981 sampai 1992. Mungkin karena ada dua logo yang berbeda, makanya mereka membuat dua desain yang berbeda pada tahun yang sama. Tapi ya pada logo yang muncul ini, logo desain yang satu ini mengganti fontnya diganti lagi menjadi font sans serif asli kembali, namun lebih tebal dan sedikit ruang antara huruf-hurufnya. Tidak seperti yang awal tadi, mereka memilih warna coklat daripada biru untuk menunjukkan akar rustik mereka. Mungkin tetap berpegang teguh pada audiens Amerika dan serif, jadi ya mereka memilih coklat daripada biru. Lalu selanjutnya yang ini adalah Walmart pada tahun 1992 sampai 2008. Yang ini emang sudah paling jelas, ya sudah jelas untuk perubahannya, yang akhirnya tanda hubungnya Wal sama Mart menjadi bintang. Fontnya tidak berubah juga, kembali ke warna biru juga, karena mungkin mereka sudah mengerti karena warna biru ada pilihan warna solid untuk banyak perusahaan, karena simbol profesionalisme, kecerdasan, dan modernitas. Jadi mereka bisa mengikuti zaman dengan seiringnya waktu. Jadi jadilah logo baru ini. Lalu yang terakhir ini adalah logo Walmart yang sekarang pada tahun 2008 sampai sekarang, yang masih digunakan sampai sekarang. Yang redesainnya ini cukup banyak karena ya perombakan seperti redesain terbesar. Walmart akhirnya mengubah font mereka menjadi huruf W menjadi huruf kecil, dan Wal dan Mart tergabung menjadi satu kata. Iya, huruf W-nya menjadi yang paling besar, yang sisanya huruf kecil. Lalu yang kedua, mereka mengendurkan biru gelap menjadi warna lebih terang, yang memberikan tampilan lebih muda. Ya mungkin karena daya tarik mungkin. Lalu yang ketiga, bintang yang sebelumnya berperan sebagai tanda hubung diubah menjadi kilauan abstrak di akhir logo. Kilauan kuning telah menjadi sangat dikenal sehingga ketika digunakan sendiri seperti aplikasi dan situs web langsung dikenali. Kilauan tersebut menggambarkan inovasi, inspirasi, dan kepemimpinan. Sampai di sini sepertinya ya. Lalu ada lanjutan dari logo, hal unik logo yang terdapat pada logo Walmart. Sebelumnya itu yang terakhir karena sudah digunakan sampai sekarang. Jadi lanjut saja. Hal yang membuat unik logo Walmart. Yang pertama adalah kilauan yang terletak di akhir logo Walmart itu sendiri, yang menjadi elemen yang sangat dikenal, jadi inovatif dan modern. Lalu yang kedua ada warna biru yang digunakan dalam logo Walmart, menggambarkan profesionalisme, kecerdasan, dan modernitas. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin mereka juga
tahu dan mengikuti zaman, ya tidak bisa terus-terusan mengambil audiens Amerika, pasti juga akan sepi. Lalu mereka mengambil pasar baru lagi. Lalu yang ketiga, mereka menggunakan font yang sederhana. Walaupun memang awalnya mereka berganti-ganti, tapi pada akhirnya mereka memilih font yang terkesan sederhana agar mudah dibaca dan mudah untuk diingat oleh audiens mereka. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, desain yang sederhana. Ya, desain logo Walmart ini tidak terlalu kompleks dan mudah dikenali, dan membuat logo ini mudah diingat dan oleh audiens. Ya, seperti yang dijelaskan tadi yang ketiga, kurang lebihnya untuk bisa dikenali oleh para audiens. Dan akhirnya yang kelima, hubungan dengan asal-usul perusahaan. Jadi selama bertahun-tahun itu Walmart telah menambahkan elemen ke dalam logo mereka yang menggambarkan asal-usul perusahaan tersebut dari pedesaan Amerika. Jadi memang awalnya mungkin mereka membuka mall di pedesaan Amerika, lalu akhirnya berkembang dan ya mengikuti perkembangan zaman, dan akhirnya mengubah logo mereka menjadi friendly yang membuat audiens yang lebih banyak lagi dari luar itu. Jadi untuk sumber referensinya saya akan mencantumkannya. Ya, itu kecantuman dari gambar-gambar yang sudah saya ambil, dan yang paling atas itu sendiri, yang nomor 1 itu saya mengambil semua referensi yang saya ambil dari web itu. Jadi saya hanya meringkas lagi dan menjelaskan apa yang ada hubungannya dengan desain semiotika. Sekian, terima kasih. Ya, itu saja. Sepertinya ya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang desain semiotika. Ya mohon maaf Pak, karena saya kaku walaupun saya sudah menulis dan ngambil skrip, tapi saya kaku. Ya, untuk ini penjelasan yang semiotika yang singkat ini, saya mohon maaf apabila ada berkata dan yang tidak berkenan dengan kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih banyak Pak, dan maaf juga mengumpulkan tugas UAS ini sangat telat sekali. Ya, saya berterima kasih juga sudah meluangkan waktunya agar bisa di review dan dinilai. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.